Shalom saudara kaum Tuhan, di kesempatan ini saya mengajak saudara sama-sama menonton video berikut ini tentang Gibran meresmikan satu gereja ketika dia masih menjabat wali kota Solo beberapa waktu lalu. Dan saudara kaum Tuhan, tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berikut videonya. Yang saya hormati Pak Pendeta dan seluruh keluarga besar atau Majelis GKJ Danukusuman. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Pendeta, saya hanya menambahkan sedikit. Hadir bersama kita Wali Kota Surakarta, Bapak Gibran Rakabuming, di Kompleks Gedung Gereja Kristen Jawa Danukusuman, Baita Karahayon. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Pak Pendeta dan seluruh keluarga besar atau Majelis GKJ Danukusuman. Yang saya hormati Forkopimda dan juga para tokoh-tokoh, para senior-senior, Pak Dardiri, terima kasih. Yang saya hormati juga Ketua BAKS, lalu FKUB, dan juga warga atau tamu-tamu yang hadir pada acara peresmian Gereja GKJ pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Pendeta, saya hanya menambahkan sedikit saja. Ini karena angka COVID-nya terus naik, tapi bukannya saya mau menakut-nakuti, ini silahkan saja seluruh acara-acara berlangsung seperti normal. Ini tadi saya bertanya, kapasitasnya 600 ya Pak ya, monggo silahkan diatur saja. Saya kira tidak perlu ada pembatasan-pembatasan yang terlalu ketat. Yang paling penting ini jemaatnya yang belum booster segera booster, nanti biar diatur oleh Pak Camat atau Lurah atau Puskesmas yang ada di sini. Jadi tidak perlu takut karena saya lihat varian yang terbaru ini hampir-hampir mirip seperti ya flu-flu biasa itu. Tapi kita tetap perlu waspada, terutama untuk menjaga ini ya yang lansia dan anak-anak. Tapi silakan berkegiatan, silakan beribadah seperti normal, silakan agak rame-rame nggak apa-apa, agak berkerumun tidak apa-apa. Pokoknya kita pengen semua kegiatan berlangsung seperti normal. Yang penting maskernya terus dipakai. Ya, dan sekali lagi, karena capaian booster di kota Solo ini masih 60%, idealnya itu 70% untuk mencapai herd immunity. Jadi mohon Bapak Ibu semua saya dorong untuk segera melakukan vaksin booster. Bisa dibantu juga oleh nanti TNI Polri juga. Jadi semuanya dibuka. Dan di tempatnya Pak Dandim biasanya di kelurahan-kelurahan sampai malam ya Pak ya. Jadi silahkan Bapak Ibu semua ya. Vaksinnya gratis, halal. Efek sampingnya cuma sedikit, efek sampingnya cuma kemeng saja, nggak ada efek samping yang lain. Jadi harapannya ini meskipun nanti banyak varian-varian baru, ada gelombang-gelombang baru, kita tetap bisa berkegiatan dengan normal. Eman sekali kalau ini gerejanya sudah dibangun dengan megah seperti ini, soalnya terakhir saya ketemu waktu sebelum Natal ya Pak ya, kan masih kecil itu di sana, sekarang pindah ke sini lebih megah, kapasitasnya lebih besar. Ya harapannya jangan sampai kegiatan-kegiatan dibatasi hanya karena COVID. Saya pengennya semuanya normal-normal saja. Gerejanya rame, pasarnya juga tetap rame, pokoknya saya pengen semuanya tetap rame biar percepatan pemulihan ekonomi segera bisa diraih. Itu saja Bapak Ibu, saya pesan juga, ini saya ucapkan
selamat atas peresmian GKJ Danukusuman. Harapannya ke depan ini selain menjadi tempat peribadatan, ini menjadi tempat juga untuk berkumpulnya warga, menyelesaikan masalah-masalah sosial, dan juga sekali lagi saya berpesan mohon sekali protokol kesehatannya dijaga biar semua kegiatan-kegiatan bisa tetap berlangsung dan kita tidak perlu takut lagi karena ini COVID-nya sudah makin melemah. Itu saja Bapak Ibu, sekali lagi Pak Pendeta, selamat dan berkah untuk kita semua. Yang secara simbolis merupakan penanda resmi dibukanya gedung gereja GKJ Danukusuman untuk tempat ibadah dan pelayanan bagi masyarakat. Saudara, sebelum lanjut, pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Saudaraku para pencinta Jehabaget, saya selalu berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, sakit penyakit, maupun dari niat-niat orang yang ingin berbuat jahat kepada kita semuanya. Kemanapun Bapak Ibu pergi, dimanapun berada, selalu dalam proteksinya Tuhan. Dan apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kiranya dibuat oleh Tuhan berhasil. Saudaraku, saya melihat di sebuah cuplikan video, Mas Gibran lagi meresmikan sebuah gereja. Dan kita melihat ya, di daerah lain, di tempat yang lain, gereja sulit diberikan izin. Bahkan izin sudah ada yang mempersulit. Ada warga yang mempersulit, ada orang yang memprovokasi, sehingga gereja tidak bisa dibangun. Bahkan tidak sungkan-sungkan. Kita yang lagi beribadah sekalipun, mereka tidak sungkan-sungkan untuk membubarkan ibadah kita. Dan terjadi di berbagai tempat. Tetapi saudaraku berbeda dengan Mas Gibran. Beliau meresmikan gereja, saudara ya. Bahkan di saat ada penutupan gereja, Mas Gibran bergerak cepat untuk membukakan segel yang sudah ditutup oleh warga, bahkan mengizinkan jemaat Tuhan beraktivitas kembali di gereja itu, bisa beribadah kembali. Dan kalau ada hal-hal yang perlu diurus, Mas Gibran meminta kepada yang bersangkutan supaya segera melakukan pengurusan. Nah, saudaraku, sebenarnya dan seharusnya ini yang harus dijadikan contoh oleh daerah-daerah yang lain, oleh kepala pemerintahan yang lain, oleh wali kota yang lain, oleh kepala daerah yang lain, saudaraku ya. Bukan justru ikut dalam penyegelan gereja, ikut dalam penutupan gereja. Nah, sudah tidak memberikan izin, sulit memberikan izin, ini justru ikut bersama dengan oknum-oknum tertentu untuk menutupi gereja. Saudaraku, semakin gereja kita dipersulit, semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan. Dan saya melihat hari-hari ini di bangsa dan negara kita, khususnya Bapak Ibu, banyak sekali dari Kedar Nebayot mulai berdatangan kepada Yesus. Terjadi pemurtadan di mana-mana. Orang murtad di mana-mana di bangsa dan negara kita, saudara. Yang dulunya kita tidak pernah berpikir Aceh itu ada yang murtad. Tapi hari ini saudara bisa lihat sendiri, banyak orang Aceh yang murtad. Bahkan ketika saya buka komal, buka diskusi tanya jawab dengan teman-teman muslim di TikTok, saudara ya, itu teman-teman dari Aceh hadir. Ada yang mulai penasaran mereka ya, mereka mulai penasaran.
mulai menanyakan kepada saya, kenapa kamu bisa murtad? Bukankah daerah kita yang dikenal dengan Sabi Mekah, tapi kenapa kamu bisa murtad? Kenapa kamu rela menjualkan agama, katanya ya. Tetapi setelah saya menjawab panjang lebar, memberikan pemahaman kepada mereka, mereka bisa memaklumi. Karena ada banyak orang Aceh sekarang, Bapak Ibu, mereka sudah tidak lagi mempermasalahkan dengan kemurtadan saya ya, tentang saya sudah murtad. Awal-awalnya ya mereka marah sekali. Dan walau demikian, bahkan sangat banyak juga orang yang masih marah sama saya. Mereka menghina, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, typing dengan kata-kata dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas, bahkan tidak segan-segan. Mereka mengatakan halal darah, caci maki, segala macam. Itu juga masih ada, saudara. Tapi setidaknya adalah mulai perubahan. Nah, begitu juga di daerah Padang Minang, saudara ya. Mulai banyak orang yang percaya kepada Yesus, Muslim Padang Minang. Begitu juga di daerah Makassar. Mulai banyak, saudara, orang yang percaya kepada Yesus. Begitu juga di daerah-daerah yang lain, saudara, di kantong-kantong Muslim. Mulai banyak mereka percaya kepada Yesus. Nah, kalau kita kembali ke Alkitab, ini sudah tergenapi ya, sedang tergenapi firman Tuhan, saudara. Nah, dari Kedar Nebayot yang dulunya mereka tidak mengenal Yesus, mengolok-ngolok bisa katakan, menolak secara terang-terangan tentang ketuhanan Yesus, mereka mulai berdatangan. Bagaimana dengan kita? Ayo kita bergandengan tangan, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, bersaksi, dan menjadi saksinya Tuhan. Padi mulai menguning, pekerja sedikit. Ayo kita menjadi pekerjanya Tuhan, saudaraku. Menjadi penuai di akhir zaman. Di akhir video, saya tidak bosan-bosan mengajak saudara semua supaya kita tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan jangan lupa bersaksi. Jangan lupa memberitakan Injil. Karena pemberitaan Injil, bersaksi, memberitakan Injil, ini adalah tugas kita semua. Bukan saja tugas pendeta, tugas gembala, tugas penginjil, tidak, tetapi tugas semua orang yang percaya kepada Yesus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Terima kasih. Baik, saudara Tuhan, kita sudah lihat di mana di video tadi kita bisa melihat bagaimana beberapa waktu lalu ya, seorang Gibran yang merupakan wali kota Surakarta atau wali kota Solo ya, meresmikan salah satu gereja yang ada di sana. Dan saudara Tuhan, tentu ini hal yang luar biasa dan merupakan sukacita bagi kita sebagai umat Kristen ya, dimana Gibran ketika menjabat sebagai wali kota Solo ya, menunjukkan sikap toleransi terhadap masyarakatnya. Dan sosok pemimpin seperti inilah yang kita harapkan sebenarnya. Karena kalau kita melihat beberapa tahun belakangan ini, gereja sering mengalami persoalan-persoalan, sering mengalami penolakan, ya, pengerusakan, jemaat gereja yang sedang beribadah ya beberapa kali dibubarkan di beberapa daerah di Indonesia ini ya, dan hal-hal lain yang boleh dialami oleh gereja. Jadi kita butuh pemimpin yang mensamaratakan masyarakat, saudara Tuhan, tidak membeda-bedakan masyarakat, tidak melihat mayoritas dan minoritas ya, menunjukkan sikap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini kita bisa lihat dari jiwa seorang Gibran ketika dia menjabat sebagai wali kota Surakarta atau wali kota Solo. Nah, saudara dalam Tuhan, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan yang merindukan sosok pemimpin seperti ini ya, mari bergandengan tangan untuk terus mendoakan supaya Tuhan memakai para pemerintah kita untuk menunjukkan sikap toleransi dan juga menunjukkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, sehingga kaum minoritas khususnya gereja, khususnya Kristen, tidak selalu mengalami hal-hal yang pernah dialami. Seperti yang saya bilang
tadi bahwa gereja pernah mengalami penolakan, jemaat gereja yang sedang beribadah dibubarkan dan lain sebagainya. Kita rindu hal ini tidak lagi terjadi melalui kepemimpinan para pemimpin kita di negeri tercinta kita ini, ya. Dan kita juga boleh melihat saudara Tuhan di mana di daerah Surakarta, ya, di video tadi kita boleh mendengarkan nama daerahnya. Ada satu gereja yang berdiri, dan pastinya ini semua atas anugerah Tuhan, ini atas karya Tuhan, dan ini atas penyertaan Tuhan bagi gereja, bagi umatnya. Dan melalui kuasa Tuhan, Tuhan mendirikan gerejanya, dan ketika Tuhan mendirikan gerejanya, tidak seorang pun yang bisa menggagalkan daripada karya Tuhan yang begitu indah, ya. Dan ini hal yang perlu kita syukuri dan juga merupakan sukacita bagi kita sebagai umat Kristen. Untuk itu, jangan jemu-jemu berdoa, jangan jemu-jemu berserah kepada Tuhan, ya. Dan mari kita terus bergandengan tangan supaya kekristenan di Indonesia ini semakin maju, satu tujuan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.